Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuswa Dinugroho. Di sini saya akan membacakan materi tentang uji chi-square. Uji chi-square adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Uji chi-square adalah salah satu uji statistika non-parametrik. Ada dua uji chi-square. Yang pertama yaitu uji kecocokan, yang kedua uji tabel kontingensi, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Distribusi chi-square merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Formula distribusi chi-square ini X kuadrat dengan rumus Px sama dengan Cx kuadrat pangkat Df per 2 min 1 E min X. Sifat penting dari distribusi chi-square. Untuk diagramnya yaitu ada di PPT. Ada beberapa sifat penting dari distribusi chi-square. Yang pertama, nilai dari 0 hingga tak terhingga sehingga tidak pernah negatif. Yang kedua, bentuk distribusi ini adalah condong ke arah positif. Yang ketiga, ada beberapa bentuk distribusi chi-square yang tergantung dari besarnya degree of freedom-nya. Uji kecocokan distribusi. Yang pertama yaitu uji goodness of fit. Untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi, uji goodness of fit ini menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan nilai yang diharapkan. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi sama, yaitu rumusnya ada di PPT dengan keterangan F0 jumlah frekuensi yang diobservasikan dan Fe untuk jumlah frekuensi yang diharapkan. Contohnya, dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain, yaitu sebagai berikut. Untuk datanya bulan Januari sampai Desember. Yang pertama 140, 120, 125, 130, 145, 133, 100, 108, 150, 124, 125, dan 160. Berdasarkan data penjualan bulanan tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Yang pertama yaitu membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. HO tidak ada perbandingan penjualan bulanan tahun 2019 distribusi uniform. Untuk HA ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019 bukan distribusi uniform. Memilih tingkat tahap kedua yaitu memilih tingkat signifikansi yaitu 5%. Yang ketiga, uji statistik chi-square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Yang keempat, membuat keputusan nilai X kuadrat kritis pada sigma 5% dengan daftar sebesar K-1 sama dengan 12-1 sama dengan 11 sebesar 19,67, di mana K adalah jumlah kelas atau kategori. Untuk datanya ada di PPT. Lalu nilai X kuadrat dihitung 24,64 lebih besar daripada X kuadrat kritis 19,67, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, penjual sepeda motor tidak sama per bulannya atau penjualan sepeda motor tergantung bulan. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama. Rumusnya ada di PPT dengan keterangan F0 jumlah frekuensi yang diobservasikan, Fe jumlah frekuensi yang diharapkan. Survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi sebagai berikut. Untuk jumlah anak wanita 0, 1, 2, 3, dan 4. Jumlah anak pria 4, 3, 2, 1, 0. Jumlah keluarga 16, 89, 145, 118,
dan 32. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada sigma 5%? Yang pertama yaitu membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0, tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria, dan HA, ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Yang kedua itu memilih tingkat signifikan yaitu 5%. Yang ketiga, uji statistik chi-square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Yang keempat, membuat keputusan nilai X kuadrat kritis pada sigma 5% dengan DF sebesar 5 kurang 1 sama dengan 4 sebesar 9,488. Nilai harapan dicari melalui probabilitas binomial dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria adalah 0,5. Untuk datanya ada di PPT. Nilai X kuadrat dihitung 9,817 lebih besar daripada nilai X kuadrat kritis 9,488 sehingga menolak hipotesis 0, sehingga kita bahwa probabilitas kelahiran anak wanita dan pria tidak sama. Untuk diagramnya ada di PPT nya. Uji hubungan antar dua variabel skala nominal, tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Yang kedua, uji chi-square digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval ataupun nominal. Yang selanjutnya adapun prosedurnya sebagai berikut: membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0, tidak ada hubungan antara variabel independen, dan HA, ada hubungan antara variabel independen. Yang selanjutnya yaitu menentukan besarnya sigma. Yang selanjutnya menentukan uji statistika chi-square, lalu membuat keputusan chi-square kritis didasarkan A dan DF sebesar B-1 kali K-1, di mana B menunjukkan banyaknya baris dan K menunjukkan banyaknya kolom. Chi-square hitung sebagai berikut. Untuk rumusnya ada di PPT ya. Direktur Pemasaran Koran Berskala Nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi dengan tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. 1000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia. Lihat tabel kontingensi. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tanpa tempat tinggal dan berita yang dibaca sigma 5%? Untuk tabelnya ada di PPT. Lalu adapun prosedurnya sebagai berikut: membuat hipotesis 0 dan membuat hipotesis alternatif. Untuk HO, tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Lalu HA, ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Selanjutnya menentukan besarnya sigma 5%, lalu menentukan uji statistika chi-square, dan selanjutnya membuat keputusan nilai X kuadrat kritis dengan sigma 5% dan DF B-1 kali K-1 sama dengan 3-1 kali 3-1 sama dengan 4 sebesar 9,4377. Untuk penyelesaiannya ada di PPT. Yang selanjutnya yaitu ada X kuadrat hitung 16,43772 lebih besar daripada X kuadrat kritis 9,3477, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.